Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal hadiun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhiratnya. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Quran surat ke-59, surat Al-Hasyr ayat ke-18. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimahullah, mengawali khutbah khatib pada siang Jumat yang berbahagia ini, pertama sekali khatib kembali ingin mengajak diri khatib dan kita semua untuk senantiasa selalu memulai semua aktivitas kita dengan terus berusaha mensyukuri dan membuktikan buah-buah syukur kita terhadap nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Semoga dengan rasa syukur kita, meningkat ketakwaan kita dalam bentuk kesiapan mematuhi, tunduk, taat, menyerah dan melaksanakan secara total perintah yang Allah perintahkan ataupun larangan yang Allah larang untuk kita semua. Kemudian salat dan salam yang berupa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama-sama kembali kita doakan kepada Allah buat baginda Nabiullah, junjungan kita, tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan didorong oleh rasa iman kita kepada Allah yang memerintahkan kita bersalawat kepada Rasulullah, dan didorong oleh rasa keimanan kita kepada Rasul dan kecintaan kita serta kerinduan kita kelak ingin bertemu dengan Rasulullah. Salawat-salawat yang kita ucapkan murni dari lubuk hati kita dan kelak benar-benar mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waktu sebagai bagian cara Allah menyeleksi siapakah orang-orang yang kelak menghadap Allah menjadi orang-orang yang bisa happy ending full barakah, yang berbahagia menghadap Tuhannya, dan siapakah kelak orang-orang dengan waktu yang sama menyesali hari-harinya dan berakhir dengan sad ending full musibah ketika menghadap Tuhannya. Maka ketika hari ini mau tidak mau, sadar tidak kita sadari, siap tidak kita siapkan, rencana tidak kita rencanakan, walaupun bukan dalam musim memperingati tahun baru Islam, tapi yang namanya waktu tetap berputar, dan sekarang momennya tahun umum yang kita pakai tahun Masehi. Karena paling tidak hanya 8 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2022 dan memasuki tahun 2023.
Maka sebagai seorang muslim yang dalam setahun ini dalam hitungan Masehi 365 hari Allah berikan kepada kita waktu untuk memperlihatkan siapa kita di hadapan Tuhan kita. Dan bagaimana bukti keimanan kita menyiapkan diri kita untuk menghadapi sebuah peristiwa yang sama, yaitu datangnya dan kematian, dan kelak di akhirat pasti dievaluasi dan dipertanyakan terhadap waktu dan segala fasilitas waktu yang Allah berikan kepada kita dalam tahun ini. Maka oleh karena itu kaum muslimin sangat bijak rasanya pada khotbah kali ini khatib ingin mengajak kita semua, termasuk diri khatib sendiri, pertama untuk benar-benar melakukan muhasabah, autokritik, mengevaluasi ke dalam sudah seperti apa kita memaksimalkan waktu dan fasilitas yang Allah berikan di tahun 2022 ini dan mereka menyiapkan diri kita bertemu Allah. Dan itu juga yang diingatkan oleh Umar bin Khattab dalam khutbah beliau ketika menjadi seorang khalifah umat Islam yang kedua, dengan bijaknya mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zanuha qabla an tuzanu wa tahiyya'u lil arasil akbar. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung, kata Umar. Dan timbang-timbanglah dirimu sebelum kelak kamu ditimbang. Dan bersiaplah kamu menghadapi sebuah peristiwa besar. Para ulama menafsirkan kalimat wa tahiyya'u lil arasil akbar dalam banyak buku menjelaskan bahwa pertama yang disebut dengan wa tahiyya'u lil akbar dalam apa yang disampaikan umat ini adalah kematian. Bahwa setiap kita pasti akan mengalami peristiwa itu. Dia bersikap gaib dan dia tidak ada toleransi dan dia bukan kafir. Ketika dia datang tidak satupun alasan yang bisa kita ajukan kepada Allah untuk menunda atau mempercepatnya. Akan tetapi ketika dia datang bukan menjadi akhir semua urusan hidup kita, tapi baru menjadi awal perjalanan panjang kita menikmati dan mempertanggungjawabkan apa yang sebelumnya pernah kita lakukan. Yang kedua, menurut ulama wa tahiyya'u lil arasil akbar itu adalah peristiwa yang semua kita kelak pasti akan mengalaminya, yaitu yaumil hisab dan yaumul jaza. Ketika semua amal-amal dunia kita dihisab, tidak satu pun yang tertutup di mata Allah SWT. Baik yang terang-terangan atau sembunyi kita kerjakan, yang kecil atau yang besar, yang masih kita ingat atau tidak kita ingat, yang kita kerjakan sendiri atau bersama, yang diketahui publik atau tidak kita mengerjakannya ketika hidup. Semua akan dibuka Allah secara transparan dan akan dibalasi sesuai kadar ketentuan Allah membalasnya, bukan menurut selera manusia. Seadil-adilnya Allah selesaikan dan semua balasannya pasti kita terima. Maka kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah, sikap bijak dan langkah-langkah strategis seperti apa mestinya kita lakukan sebagai seorang muslim di akhir setiap waktu yang Allah berikan, termasuk di akhir tahun ini, untuk mengevaluasi dan merencanakan ulang. Seandainya Allah masih memberi kesempatan kepada kita tahun 2023 dengan pesta umur, nikmat, kesehatan dan seterusnya, mau kita seperti apakan ending-ending yang tersisa dalam kehidupan kita. Untuk menjadikan rujukan kita melakukan itu, paling tidak ada 3 hal yang perlu kita evaluasi secara mendasar selama 2022 ini. Pertama, apakah hubungan kita dengan Allah dan Rasulnya dengan waktu 1 tahun ini dan nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita di dalamnya semakin dekat atau semakin jauh? Apakah bertambahnya umur, bertambahnya jabatan, bertambahnya pendapatan, bertambahnya amanah dunia, bertambahnya rezeki membuat kita semakin banyak waktu bersama Allah atau semakin sedikit?
membuat kita semakin khusyuk beribadah dan semakin banyak beribadah atau semakin sedikit, membuat kita semakin banyak bisa punya waktu menghidupkan sunnah-sunnah Rasul atau semakin meninggalkannya. Atau jangan-jangan ketika nikmat dunia bertambah malah posisi kedekatan kita dengan Allah bergeser, makin hari makin jauh, makin hari makin sedikit waktu untuk bersama Allah. Sebagaimana Sa'labah Allah uji dengan kekayaannya, sebagaimana di zaman Nabi Musa seorang Harun Allah uji dengan kemampuan dan kekayaan. Karena salah satu tanda keberkahan waktu yang Allah berikan dan nikmat yang Allah berikan tahun ini kepada kita adalah ibadah kita mestinya kepada Allah semakin banyak secara kuantitas dan semakin bagus secara kualitas. Salah satu ukurannya adalah waktu kita bersama Allah bukan semakin sempit tapi semakin lapang. Satu. Yang kedua, apakah di tahun 2022 ini hubungan kita dengan keluarga dekat kita, suami dengan istri, ayah dengan anak, menantu dengan mertua, anak dengan orang tua, apakah dengan ilmu, dengan waktu, dengan nikmat yang Allah titipkan membuat rumah tangga kita semakin akur, semakin sakinah, mawaddah warahmah, dan mampu memproduksi kesalehan sosial dari rumah tangga kita? Atau malah sebaliknya, dengan nikmat yang bertambah rumah tangga semakin berantakan, dengan amanah yang bertambah di rumah semakin jarang, hubungan dengan anak semakin jauh sehingga anak lebih dekat pada pembantu, lebih dekat pada jet-jet dan teman-teman bermasalahnya. Sehingga hari ini perlu jadi bahan renungan kita bahwa kita di Sumatera Barat mendapat catatan rekor negatif 3 dalam tahun 2022. Pertama, di Sumatera Barat tertinggi angka LGBT-nya. Yang kedua, Sumatera Barat tertinggi peredaran narkobanya. Yang ketiga, Sumatera Barat tertinggi ketiga angka pergaulan bebasnya. Maka perlu jadi bahan renungan buat kita, kira-kira apakah ada kontribusi negatif dari kita yang dengan nikmat yang Allah titipkan pada kita tahun ini, tapi malah dengan nikmat itu hubungan kita dengan keluarga makin jauh, komunikasi dengan mertua, orang tua makin jarang, dengan anak makin sedikit waktu, bahkan mereka lebih banyak kita berikan fasilitas membuat mereka jauh dari nilai kebaikan. Karena ukuran kebahagiaan kedua itu adalah ketika kita mampu menjadikan rumah kita surga, baiti jannati. Buat apa uang banyak, pangkat tinggi, status sosial lebih, nama di mana-mana dibicarakan orang, tapi ketika melihat wajah-wajah orang dekat, kita kehilangan kebahagiaan. Ketika mendekati rumah, kehilangan ketenangan. Ketika memasuki rumah, terasa tidak lagi sebuah kenyamanan. Na'udzubillah, subhanallah. Yang ketiga sebagai ukuran muhasabah kita adalah apakah tahun ini, tahun 2022 ini, dengan usia kita yang bertambah, umur kita yang berkurang, nikmat yang mungkin semakin banyak, penghasilan yang semakin meningkat, status pendidikan yang bertambah, status sosial dan seterusnya yang meningkat, mampu menggenjot manfaat kita bertambah lebih banyak untuk lingkungan kita atau tidak. Karena di mata Allah dan Rasulnya, orang kaya bukanlah orang yang banyak uang yang disimpannya di bank, bukan banyak fasilitas yang dia miliki di mana-mana, aset yang bertebaran, tak terurus sekian banyak, tapi ukurannya adalah sejauh mana kita memberi manfaat dengan adanya kita kepada orang lain. Khairun nas wa yanfa'u linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada kita. Maka kaum muslimin dan jamaah rahimakumullah, mari kita jujur. Mari kita sejenak di akhir tahun ini, seminggu terakhir, melakukan muhasabah, evaluasi total ke dalam tentang hidup kita. Berhentilah kita sejenak mengevaluasi orang lain, evaluasi pemimpin, evaluasi negara dan seterusnya.
Karena toh nanti di hadapan Allah yang pertanggungjawaban pertama adalah urusan kita masing-masing di hadapan Allah. Makanya Umar mengingatkan, evaluasilah pemimpin, bukan, tapi evaluasilah dirimu, hitung-hitunglah dirimu, timbang-timbanglah dirimu, dan bersiaplah dirimu. Dan ayat ini pun mengingatkan penekanan utamanya adalah kepada pribadi kita. Wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. 3 hal yang jadi bahan muhasabah. Pertama, apakah tahun ini kita semakin dekat dengan Allah dan Rasulnya atau belum? Ini terlihat dari segi waktu dan kuantitas serta kualitas ketaatan kita meningkat. Yang kedua, apakah hubungan kita dengan keluarga semakin harmonis? Ayah dengan anak, suami dengan istri, istri dengan suami, anak dengan orang tua, mertua dengan menantu dan seterusnya. Sehingga mampu menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan melahirkan kesolehan sosial dan lingkungan terdekat kita. Yang ketiga, apakah manfaat yang kita berikan dengan nikmat yang Allah titipkan kepada kita terus bertambah kepada orang lain atau malah sebaliknya? Insya Allah ketika kita jujur mengakui, kita akan menemukan angka-angka kejujuran itu, dan kita harus berani mengakui poin-poin positif apa yang telah kita miliki dan poin-poin negatif apa yang harus kita tinggalkan di tahun yang akan datang bila seandainya Allah masih memberi izin kepada kita untuk melakukan perbaikan persiapan kita bertemu dengan Tuhan kita masing-masing. Kita harus berani melakukan RKAT untuk amal kita, rencana kerja dan anggaran untuk amal kita. Kalau di kantor kita berani evaluasi, berani buat RKAT, berani buat ini itu, bahkan ikut pelatihan ini itu untuk meningkatkan pencapaian duniawi kita. Lalu mengapa kita untuk akhirat kita tidak berani melakukan evaluasi dan sekaligus tidak pernah mau mencoba membuat target-target baru berdasarkan evaluasi yang kita lakukan untuk hidup kita dunia menuju akhirat kita? Bukankah Allah katakan dalam Al-Quran, وَبَتَغِي فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Kita disuruh merencanakan, kita disuruh menganggarkan, kita disuruh bersungguh-sungguh merebut poin-poin akhirat ketika kita punya waktu dan kesempatan di dunia ini. Karena itulah yang akan jadi milik kita dan pasti akan kita temukan kelak di akhirat sana. Fa'tabiru sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzina amanu wa nasta'inu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. فقال الله تعالى في الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا حي الحياة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك وعلى طاعتك يا الله يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirus salam.